Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pisces akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah Pisces. Sebelum itu perlu diingat kelas Pisces atau ikan memiliki ciri umum yaitu bernapas dengan insang, rangka tersusun atas tulang sejati, sebagian tubuh ditutupi oleh sisik dan berlendir. Sedangkan ciri khususnya adalah jantung terdiri atas 2 ruang yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Tubuh Pisces ini terdiri atas 3 bagian utama yaitu caput, truncus, dan caudal. Adapun organ-organ berperan dalam sistem peredaran darah Pisces akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Nurrahmatina. Mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah pada ikan. Jadi, organ yang pertama dan yang paling sangat penting yaitu adalah organ jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu ada atrium, sinus venosus, ventricle, dan conus arteriosus. Atrium yaitu serambi jantung yang berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh ikan. Selanjutnya yaitu ada ventricle. Ventricle ini terbagi menjadi 2, ada ventricle kanan dan ada ventricle kiri, di mana masing-masing memiliki fungsi, yaitu pertama ventricle kanan tugasnya untuk memompa darah menuju ke paru-paru untuk terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sementara ventricle kiri tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh untuk memasuk oksigen dan nutrisi ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Kemudian ada juga sinus venosus pada ikan, di mana sinus venosus ini berfungsi untuk menerima darah dari pena. Terakhir yaitu ada bagian arteriosus yang dimana tugasnya untuk mengurangi denyutan darah yang keluar dari ventricle dan memberikan aliran yang lebih merata ke seluruh tubuh. Lanjut, organ yang berfungsi dalam sistem peredaran darah ikan ada arteri yang dimana fungsinya untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Arteri dalam tubuh ikan terdiri dari 3 buah lapisan, yaitu ada intima, endotelium, dan subendotelium. Kemudian ada organ vena, sambungan dari bagian-bagian jantung, berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Pena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, yang umumnya hanya dimiliki oleh organisme air, seperti contohnya adalah ikan atau Pisces. Organ ini memiliki peran untuk menangkap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang diterima akan diterima darah dan disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya ada organ kapiler, di mana organ kapiler ini adalah tempat percabangan saluran darah dalam tubuh ikan yang tugasnya sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan atau sel. Organ kapiler ini terdapat dalam tubuh ikan ada 3 jenis, yaitu ada kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Baik, untuk proses dari peredaran darah ini sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizka Murtapiah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah ikan, di mana sistem peredaran darah ikan ini bersifat tunggal yang artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Untuk mekanismenya pun, aliran darah itu dimulai dari jantung, kemudian darah menuju insang dan terjadinya pertukaran gas. Nah, selanjutnya darah akan dialirkan ke aorta bagian dorsal dan kemudian menyebar ke semua organ-organ tubuh melalui pembuluh kapiler. Darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus venosus, yang mana selanjutnya akan masuk ke atrium. Sinus venosus ini adalah ruangan atau rongga pada jantung ikan yang terletak di antara ventricle dan atrium. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep, kemudian masuk ke dalam ventricle.
Dari ventricle, darah akan dialirkan menuju ke conus arteriosus. Selanjutnya menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang ini akan melepaskan gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Di kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang banyak mengandung oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah juga mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus.